Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 211030409. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai materi asuransi dalam perbankan. Di antaranya ada istilah asuransi, prinsip-prinsip asuransi, dan sifat perjanjian dalam asuransi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita pasti bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan asuransi? Asuransi itu kayak gimana dan seperti apa? Mari kita ulas bersama. Yang pertama ada pengertian asuransi. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, yakni insurance, yang berarti pertanggungan. Lalu di dalam hukum Belanda disebut dengan verzekering, yang berarti pertanggungan. Yang mana setelah itu dalam bahasa Indonesia memunculkan istilah penanggung dan tertanggung. Berdasarkan ketentuan pasal 246 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Lalu berikutnya mengenai prinsip-prinsip asuransi. Asuransi memiliki 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip utmost good faith. Prinsip ini adalah prinsip asuransi yang mengatur bahwa baik pihak tertanggung maupun penanggung telah melakukan perikatan asuransi berdasarkan etikat yang berbaik. Sebagai tertanggung, apakah sudah mendeklarasikan informasi tentang objek pertanggungan secara transparan. Lalu yang kedua ada prinsip insurable interest. Prinsip ini menjadi dasar seseorang yang berhak mengasurasikan suatu objek tertentu. Seseorang kadang karena ikatan tertentu memiliki hak untuk mengasurasikan suatu objek asuransi. Lalu yang ketiga ada prinsip indemnity. Prinsip ini menjamin tertanggung untuk menerima pembayaran klaim secara fair berdasarkan kaidah asuransi yang baik dan benar. Lalu yang keempat ada prinsip kontribusi pelaksanaan. Prinsip ini berbeda dengan jenis asuransi kerugian umum, di mana untuk kontribusi pada asuransi jiwa membolehkan semua polis yang dibeli oleh nasabah untuk beroperasi pada saat terjadi klaim, sehingga prinsip saling menuntut pada asuransi kerugian umum tidak berlaku pada jenis polis asuransi jiwa. Lalu yang terakhir ada prinsip proxima causa. Prinsip ini mengedepankan penyebab yang terdekat dalam menyelesaikan suatu klaim yang terjadi. Klaim yang dituntut oleh seseorang nasabah kadang melibatkan berbagai sebab karena dimungkinkan penyebabnya lebih dari satu. Dan yang terakhir ada sifat perjanjian asuransi. Sifat perjanjian asuransi memiliki sejumlah sifat-sifat yang berlaku secara universal sebagai berikut. Yang pertama adalah asuransi perjanjian pribadi. Dengan perjanjian yang bersifat pribadi dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian perorangan secara pribadi, bukan kerugian secara umum maupun kolektif. Lalu yang kedua ada perjanjian sepihak. Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yakni hak penanggung. Lalu yang ketiga ada perjanjian bersyarat. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syaratnya ditentukan dalam perjanjian yang telah dipenuhi. Lalu yang keempat ada perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat etikat baik yang sempurna. Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing. Pihak memiliki pengetahuan yang sama dalam mengenai fakta. Lalu yang terakhir ada aleatory contract atau pertukaran yang tidak seimbang. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.